dikasih oleh Bapak Sokimin. Cus, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke guys, kita udah sampai di tujuan, yaitu melanjutkan cerita rakyat. Itu kita akan mencari orang lah di sekitar untuk narasumbernya, untuk lebih secara detail ceritanya. Oke, sekarang kita udah sama narasumbernya, kita akan cerita ya. Gimana? Apa yang mau ada? Gimana sih Pak? Nah, awal mulanya gedung ini dinamai Gedung Sultan. Oh, awal mulanya itu dulu ya, waktu zaman dulu itu ada kakak beradik. Oh, berarti Iya, kakak beradik itu yang satu kakaknya namanya Cepak, adiknya namanya Wana. Saka sama Wana. Iya. Dulu sang kakak itu mau berangkat perang, terus si istri dititipkan ke adiknya si Wana, dititipkan, terusan akhirnya berangkat perang lah si kakak si Wana itu. Terus singkat cerita pulang si kakak ya, pulang dari perang. Nah, si kakak itu ragu mengira kalau si istrinya itu selingkuh sama adiknya. Ya karena ada cerita-cerita dari itu. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan itu antara si kakak sama si adik. Nah, di saat itu si kakak yang udah terkadang cemburu, terus intinya ya perasaannya itu yang sudah kalap lah ya, itu akhirnya menuduh si sang adik. Tapi si adiknya itu juga tetap nggak mau itu tetap boleh kakak membunuh saya asalkan jika yang keluar darah merah berarti saya salah telah berbuat yang tidak benar, tapi jika yang keluar darah putih berarti saya tidak salah. Terjadi perkelahian, terus akhirnya yang si adik itu si Wana ditusuk sama si kakaknya itu kan punya si Jaka itu, Raden Jaka. Raden Jaka sama Raden Wana. Nah, terjadi perkelahian, tertusuk, akhirnya Raden Wana itu meninggal. Tapi yang anehnya itu yang keluar darah putih. Yang darah putih yang keluar, nah itu kan menandakan bahwa sang adik tidak bersalah. Sang kakak langsung panik, sang kakak saat itu langsung merasa bersalah, langsung apa yang telah aku lakukan. Akhirnya lari, sang kakak lari dari desa itu yang sekarang dinamakan, diambil dari Jaka sama Wana, yang sekarang jadi Jandrawana. Begitu lari dari desa itu langsung ke kebun, lari gak karuan, lari ke kebun, blurut jatuh, bangun lagi, lari lagi, akhirnya sampai blurut itu sampai di yang sekarang dinamakan Kedung Blorot. Iya, itu akhirnya blorot. Nah, setelah itu masih berlari sang kakak. Si Jaka itu langsung masih berlari terus ke arah selatan, terus akhirnya langsung sampailah di sebuah gedung lagi, gedung ya. Di sebuah gedung itu, Gedungnya nama apa Pak? gedungnya yang sekarang itu namanya Gedung Bungkukan.
Nah di situ di sebuah kebun itu duduklah dia, terduduk termenung terbungkuk. Ya terbungkuk dalam arti itu merenungi apa yang telah aku lakukan sama adikku gitu, sama perbuatan sama itu sama adik saya. Nah, akhirnya terbungkuk di situ di sebuah gedung, dinamakanlah gedung Bungkukan karena dia di situ duduk bersimpuh membungkukkan diri, dinamakan gedung Bungkukan. Itu awal mulanya terjadinya gedung dinamakannya. Terus sampai dari situ terus berjalan lagi sampai ke sawah situ sebelah sana. Kita mau ke sana. Oke, kita dulu. Oke, kita akan ke sawah ya guys. Cus. Oke guys, kita sudah sampai di tujuan. Ini yang dinamakan sawah gede. Ini guys. Oke Pak, gimana Pak? Ini ya. Ya tadi kan lari ya dari itu ke arah selatan. Nah, sekarang terus sampai di sini ya. Caka itu sampai di sini. Sampainya di sini itu bersimpuh ya. Dia iya bersimpuh duduk terus merasa apa sih ya? Mengeluarkan lah unek-uneknya ya di dalam hati yang telah membunuh adiknya sendiri tanpa adiknya itu ternyata tidak bersalah. Terus bersimpuh di situ dia sambil berkata bahwa saya salah gede. Salah gede itu yang boleh dikatakan diartikan bahasa Indonesia itu salah besar. Sawah besar. Sawah besar itu kalau bahasa Jawa salah gede. Berarti sekarang diganti menjadi sawah gede begitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Oh ya, oke. Di belakangnya ini untuk merenungnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.